Shalom, salam sejahtera buat kita semua, seluruh pemirsa Katolik dimanapun kita berada. Semoga Tuhan selalu memberkati kita. Saudara-saudari, pada hari ini Gereja Katolik di seluruh dunia merayakan Hari Raya Jumat Agung, di mana kita mengenangkan peristiwa wafatnya Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib untuk penebusan dosa-dosa kita. Namun ada hal yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pada perayaan Jumat Agung tahun ini kita tidak bisa melaksanakan perayaannya secara bersama-sama, bukan karena kita malas, bukan pula karena kita sakit, bukan karena kita adalah golongan umat yang disebut napas nikmat yang bergereja hanya ketika Natal, Paskah, nikah, dan nanti ketika mati. Bukan pula karena gereja Katolik itu jauh dari kediaman kita sehingga kita susah untuk bepergian merayakan Jumat Agung. Dan bukan pula saudara-saudari karena kita bepergian ataupun kita sedang melaksanakan tugas yang tidak bisa ditunda dan menurut kita itu sangat penting. Tetapi perayaan Paskah tahun ini tidak bisa dilaksanakan secara bersama-sama, semua karena Corona atau yang sering disebut dengan COVID-19. Karena Corona, kita tidak bisa mengikuti aksi dramatis yang mungkin sudah dipersiapkan berbulan-bulan, yakni Jalan Salib Hidup, di mana kita mengikutinya dengan penuh haru, ada yang meneteskan air mata, walaupun itu hanya sementara ya, walaupun itu hanya sebentar saja, tetapi itu sangat dramatis dan membuat hati kita seolah-olah begitu diliputi oleh kesedihan. Kita juga tidak bisa melihat adanya kumpulan orang-orang yang sedang berlatih untuk mempersiapkan peribadatan Jumat Agung di sore hari. Mereka berlatih pasio dan lain-lain. Kita juga tidak bisa mengikuti peribadatan Jalan Salib di sore hari, di mana kita dipersilakan untuk mencium kaki Tuhan, mencium salib Tuhan, dan menyadari betapa kita hanya sebatas debu di mata Tuhan. Bahkan untuk alasan yang sangat remeh sekalipun kita tidak bisa lakukan pada tahun ini. Misalnya kita tidak bisa berfoto-foto dengan teman-teman yang mungkin sudah kompakan untuk memakai baju dengan warna yang sama pada hari Jumat Agung. Tentunya bukan hitam ya, karena gereja kita sudah sangat-sangat memberikan arahan yang jelas bahwa pada Jumat Agung dilarang memakai baju hitam, tetapi lebih ke warna merah. Kita juga tidak bisa dengan bangganya mengupdate status di media sosial kita dengan mengatakan baru pulang misa Jumat Agung nih, padahal pada hari Jumat Agung tidak ada misa ataupun perayaan Ekaristi di seluruh dunia. Semua itu karena Corona, dan itu saudara-saudariku membuat kita sedih. Yang biasanya kita sudah bersiap untuk berangkat menuju gereja karena hari ini hari raya Jumat Agung. Hari ini tidak ada. Kita mungkin juga merasa sedih karena memang kita bergerejanya hanya pada Jumat Agung. Dan itu semua sangat wajar karena memang kita merindukan kebersamaan, kita merindukan persekutuan. Namun apakah itu poin utama dari peristiwa perayaan Jumat Agung yang kita rayakan setiap tahun? Bagi saya secara pribadi, saudara-saudari, bukanlah itu poin utamanya. Kesedihan adalah hal yang manusiawi, tetapi salib Tuhan justru tidak berbicara melulu tentang kesedihan. Salib adalah simbol kemenangan. Salib adalah simbol penebusan bahwa Tuhan Yesus itu begitu mencintai kita. Mencintai saudara-saudari sekalian, mencintai keluarga saudara-saudari sekalian, dan mencintai seluruh hidup kita. Maka sebagai sebuah simbol kemenangan, harusnya dalam peristiwa Jumat Agung ada sukacita, ada kegembiraan, ada sebuah kekuatan baru yang membuat kita mampu melihat salib tidak melulu sebagai sebuah penderitaan, tidak melulu sebagai sebuah kesedihan belaka. Tapi ada sukacita di sana, ada kegembiraan dalam peristiwa salib itu. Benar bahwa kita merasa sedih, tetapi ada nilai lebih yang ingin disampaikan oleh Tuhan melalui peristiwa salib yang kita rayakan setiap kali Jumat Agung.
Dan sukacita, kegembiraan itu, saudara-saudari, hanya bisa kita rasakan, hanya bisa kita temukan kalau kita memaknai salib tidak melulu secara manusiawi, tetapi lebih kepada secara rohani. Bagi saya, itulah sebuah Paskah yang sejati ketika kita mampu melihat secara berbeda, mampu berpikir dengan cara yang berbeda, mampu merasakan dengan cara yang berbeda, dan mampu memaknai salib secara berbeda. Dan itu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, akan sangat memberikan sukacita dan kegembiraan bagi kita. Kita tidak lagi tinggal pada kesedihannya, tetapi kita mulai masuk ke dalam sukacita, dan salib itu mulai dipandang sebagai sebuah kemenangan, bukan lagi sebuah penderitaan yang membuat kita meneteskan air mata. Dan banyak hal dalam peristiwa salib, jika dipandang secara manusiawi, justru tidak akan membuat kita merasa bangga kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Disinilah iman kita mulai berbicara, ketika kita mampu melihat peristiwa salib bukan serta-merta dalam kacamata manusiawi, tetapi lebih kepada unsur rohaninya, lebih kepada kacamata cinta Tuhan terhadap manusia, kita ciptaannya, sehingga ia rela wafat dan mati di kayu salib bagi kita semua. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dengan begitu maka Jumat Agung tahun ini hendaknya juga mampu membuat kita untuk naik kelas, mampu membuat kita melihat segala sesuatu itu secara berbeda, tidak melulu secara manusiawi, tetapi melihatnya juga secara rohani. Benar bahwa kita sedih karena kita tidak bisa merayakannya secara bersama, tapi ingatlah bahwa Jumat Agung bukan terutama soal kesedihan, tetapi soal kemenangan. Benar bahwa manusiawi kita tidak bisa ada bersama merayakan peribadatan, tetapi Tuhan justru bukan hanya tinggal dalam peribadatan. Tuhan ada bukan hanya di dalam perayaan yang dilaksanakan bersama. Kita bisa menemukan Tuhan setiap waktu, setiap hari, di dalam kesendirian, di dalam keheningan kita, di dalam hati kita masing-masing, di mana kita juga merasakan bahwa kita itu ditebus oleh Tuhan. Dengan demikian, maka saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Jumat Agung tahun ini walaupun berbeda, tetap akan memberikan sebuah Paskah yang akan memberikan sukacita bagi kita, baik keluarga kita, dimanapun kita berada. Semoga kita mampu melihat Paskah tahun ini bukan secara manusiawi semata, tetapi melihat unsur rohani di dalamnya, di mana Tuhan hadir secara pribadi dalam hidup kita. Ia ingin menebus kita di dalam kesendirian dan kesunyian kita. Mungkin karena begitu sedihnya, kita menangis karena tahun ini tidak bisa merayakan ibadat Jumat Agung secara bersama-sama bersama teman-teman kita yang lain. Tetapi ingatlah sabda Tuhan ketika ia memikul salib dan bertemu dengan wanita-wanita yang menangisinya, bahwa Tuhan berkata kepada wanita-wanita itu, "Jangan tangisi aku, tapi tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Yang bagi saya bermakna sebagai sebuah teguran bagi mereka yang hanya melihat kesedihan di balik setiap peristiwa Jumat Agung. Ingat saudara-saudari, Jumat Agung adalah peristiwa kemenangan. Hendaknya harapan kita pun karena Jumat Agung ini semakin bertumbuh dan berkembang, sehingga kita pun hidup di dalam pengharapan bahwa badai corona akan segera berlalu. Kita akan diberikan Paskah dan sukacita yang begitu luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus yang sangat mencintai kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua.